sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Baik terjemahan lama, terjemahan baru, boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena adalah hukum bertambah hukum dan hukum bertambah hukum, syarat bertambah syarat dan syarat bertambah syarat. Di sini sedikit, di sana sedikit. Maka sebab itu ia pun akan berfirman kepada bangsa ini dengan lidah yang ajaib dan dengan bahasa yang lain. Ia yang sudah berfirman kepada mereka itu demikian, bahwa inilah perhentian, berikanlah perhentian kepada orang yang lelah, dan di sini adalah kesenangan, tetapi tiada mereka itu mau mendengar. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Yesaya pasal 28. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ini. Ini merupakan suatu rahasia yang besar yang Tuhan ungkapkan kepada kita gereja Tuhan. Dan ini ditujukan bukan hanya kepada gerejanya, tetapi ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesaya 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, saudara-saudara, berisi sebuah ketetapan, berisi sebuah perencanaan Allah untuk manusia kembali kepada rancangan awal. Untuk mengembalikan manusia ke dalam kasih Allah, ya. Untuk mengembalikan manusia kepada ciptaan yang semula ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Kenapa demikian? Allah tidak menginginkan manusia, bahkan semua ciptaannya ini binasa karena dosa. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata bahwa perbuatan Allah itu tidak berkecelaan. Semua yang dijadikan begitu sempurna. Alam semesta bersama dengan apa yang ada di dalamnya itu merupakan mahakarya Allah yang sempurna. Ya. Makanya ketika Tuhan menjadikan langit bumi bersama dengan segala isinya, dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31 bahwa semua adalah baik. Ya. Makanya pada hari yang ke-7 ketika Allah menjadikan segala sesuatu, dia berhenti. Dia beristirahat. Dikatakan firman Tuhan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga, coba kita baca firman Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ketiga. Ya. Maka diberkati Allah akan hari yang ke-7 itu. Diberkati Allah akan hari yang ke-7. Serta disucikannya. Disucikannya. Karena dalamnya telah ia berhenti daripada pekerjaannya. Yang telah diperbuatnya akan menyempurnakannya. Iya. Jadi pada hari yang ke-7 Allah berhenti daripada segala penciptaan. Diberkati, disucikan, bahkan disempurnakan segala sesuatu. Ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-17, saudara-saudara. Bagaimana hari yang ke-7 itu Allah berhenti dan menyenangkan dirinya. Artinya semua yang dijadikan Allah adalah baik. Semua yang diciptakan Allah itu berkenan, sempurna dan menyenangkan hatinya. Sehingga saudara-saudara ketika dosa masuk ke dalam dunia, manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tidak mau apa yang sudah dia ciptakan, apa yang dia sudah rancangkan itu rusak akibat dosa. Makanya Allah membuat suatu ketetapan. Allah membuat suatu perencanaan untuk mengembalikan manusia kembali ke Taman Eden, saudara-saudara. Ya. Tentu dengan suatu proses yang memakan waktu ribuan tahun. Ya. Dan rancangan Allah ini itu jauh melampaui logika pikiran kita sebagai manusia. Makanya apa yang Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Bahwa kepikiranku bukan kepikiranmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi langit dari bumi, demikian rancangan Allah, demikian tinggi pikiran Allah daripada pikiran kita. Dan kita harus tahu apapun yang Tuhan rencanakan itu baik adanya. Ya. Sebelum manusia dijadikan, kita tahu bersama bagaimana Allah sudah menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu
yang menjadi penunjang hidup manusia. Coba kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, Ya. yaitu suatu hal yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air. Ya. Kata firman Tuhan, saudara-saudara, pada mulanya, kalau dalam teks asli dikatakan in the beginning God create heaven and the earth. Artinya ketika pertama kali Allah menjadikan surga dan bumi. Ya. Surga dan bumi dijadikan pertama kali. Kita tidak tahu bumi dijadikan pada tahun berapa. Makanya banyak teori bahwa bumi ini sudah bermiliar-miliar tahun. Ya, bisa jadi. Karena pada pertama tidak dikatakan waktu, saudara-saudara. Allah menjadikan langit dan bumi. Waktu itu belum dihitung, saudara-saudara. Bahkan dikatakan firman Tuhan, bumi belum berbentuk, masih kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan pada waktu itu bumi gelap gulita, masih campur baur. Kenapa bumi gelap gulita? Karena pada waktu itu Lucifer, sang malaikat pemberontak di sorga, sudah dicampakkan ke bumi. Inilah kejatuhan malaikat pertama. Sebelum Allah menjadikan segala sesuatu bumi yang ada isi di dalamnya, malaikat yang pertama sudah jatuh, yaitu Lucifer. Makanya dikatakan dengan jelas bahwa di bumi pada waktu itu tertutup dengan kelam kabut. Kita tahu Yesaya 60, kelam kabut dosa itu didatangkan oleh sang Lucifer. Iblis, sang si jahat itu, saudara-saudara. Dan pada waktu itu kata firman Tuhan, waktu belum dihitung. Mazmur pasal 90 ayat yang kedua. Ketika dia menetapkan gunung-gunung. Ketika dia menetapkan segala sesuatu. Itu namanya kekekalan. Coba kita baca firman Tuhan. Ayat yang kedua. Iya. Maka dahulu daripada segala gunung dijadikan. Sebelum gunung-gunung dijadikan. Dahulu daripada bumi dan dunia menerbitkan barang sesuatu. Sebelum segala sesuatu terbit dari dalam bumi. Bahkan daripada kekal datang kepada kekal. Kekekalan. Engkau Saudara. juga Allah. Ya. Jadi kita tidak tahu kapan masa itu terjadi. Itu adalah kekal, saudara-saudara. Karena waktu belum dihitung. Nanti ketika Kejadian 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-31. Disitulah dikatakan sebagai hari penciptaan. Hari pertama Allah menjadikan terang. Hari kedua Allah menjadikan cakrawala. Hari ketiga Allah menjadikan daratan dan lautan serta tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menjadikan benda-benda penerang di langit, matahari, bulan dan bintang. Dan dikatakan firman Tuhan, disitulah baru masa dan waktu ditentukan. Hari kelima Allah menjadikan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari yang keenam Allah menjadikan binatang-binatang yang hidup di darat. Dan manusialah yang dijadikan, diciptakan paling terakhir, saudara-saudara. Dari semua yang dijadikan Allah, hanya manusia yang dijadikan menurut gambar dan rupa. Ya, kalau dalam bahasa asli manusia itu barah, dijadikan, bukan diciptakan, saudara-saudara. Dijadikan artinya dari materi yang sudah ada, diambil, dibentuk dan dijadikan. Kita tahu manusia dijadikan dari materi yang sudah ada, yaitu apa? Tanah, saudara-saudara. Dan dikatakan firman Tuhan, manusia dijadikan menurut peta atau menurut gambar dan teladan Allah. Tidak ada cacat celah, ya, tidak ada kekurangan. Manusia diciptakan begitu sempurna. Dalam frasa Latin dikatakan imago Dei, saudara-saudara. Yang artinya apa? Citra Allah. Ya. Gambar visual Allah ada pada manusia. Makanya hai jemaat Tuhan, janji bilang, babi ngana, anjing ngana. Manusia itu dijadikan menurut visual Allah. Ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan dijadikan sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Bahkan Tuhan anugerahkan kemuliaan
Tuhan anugerahkan kehormatan bagi manusia. Makanya saling menghormatilah satu dengan yang lain. Amin. Ya. Dan Tuhan katakan ketika dia menjadikan manusia untuk memerintah segala ciptaan Allah. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26, coba kita baca. Ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Maka firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia atas peta dan atas teladan kita. Iya, imago Dei. Supaya diperintahkannya segala ikan yang di dalam laut Supaya diperintahkan segala ikan-ikan. dan segala unggas yang di udara. Segala unggas. Dan segala binatang yang jinak. Ya. Dan seisi bumi dan segala binatang pelata yang menjalar di tanah. Manusia dijadikan memiliki wewenang, saudara. Memiliki kuasa. Kalau terjemahan asli dikatakan have dominion atau mendominasi, memiliki kuasa atas segala ciptaan Allah. Diberikan wewenang untuk memerintahkan burung-burung di udara, ya, unggas-unggas, bahkan hewan-hewan. Makanya Raja Daud berkata, kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Ya. Aku telah terkarang dengan kemuliaan dan keajaiban. Saudara, ketika Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman kepada tanah supaya boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ketika Allah menjadikan ikan-ikan di laut, dia berfirman kepada air, maka ikan itu jadi. Sedangkan ketika Allah menjadikan saya dan saudara, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia begitu istimewa di hadapan Tuhan. Selain dia membentuk manusia dengan tangannya sendiri, dia juga berfirman kepada dirinya sendiri. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18 bagian A. 1 ayat 18. Maka menurut kehendaknya sendiri, ia sudah menjadikan kita dengan firman-Nya yang benar. Dia menjadikan kita dengan firman-Nya yang benar, kata firman Tuhan. Makanya yang membuat manusia itu istimewa, karena Allah adalah sumber kehidupan manusia. Bukan tanah, bukan air, saudara-saudara. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika manusia dibentuk, manusia dirupakan dari debu tanah. Siapa yang menghembuskan nafas? Allah yang menghembuskan nafas di dalam lubang hidung manusia. Ya. Makanya yang ada di dalam hidupmu itu, nafas itu milik Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jangan pergunakan nafasmu itu semena-mena. Saya mau katakan kepada saudara, bukan makanan menjadi sumber kehidupan. Firman Tuhan katakan, Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 3 ayat 4. Ya. Bukan pakaian yang menjadi sumber kehidupan kita. Bukan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita. Itu semuanya bentuk pemeliharaan Allah bagi saya dan saudara. Tetapi yang paling utama, kita masih ada sampai hari ini karena nafas Allah ada di dalam hidupmu. Kita baca Ayub pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-4. 33 ayat 4. Ya. Bahwa roh Allah juga yang sudah menjadikan daku. Roh Allah yang menjadikan kita, saudara-saudara. Nafas Allah juga yang sudah menghidupkan. Nafas Allah yang menghidupkan kita. Makanya kata firman Tuhan Mazmur 90 ayat yang ketiga, kalau Tuhan mau kembalikan manusia menjadi seperti semula, debu tanah, dia cuma berfirman, hai anak Adam, kembalilah engkau. Tidak ada istilah, siapa dia lama mati? Pongo dia, tidak ada istilah itu. Saudara. Namanya kalau Tuhan mau kembalikan dia kepada abu, Tuhan cuma berfirman, kembalikan nafasku. Maka kita kembali kepada abu. Apa yang saudara mau banggakan? Tanpa nafas Allah, orang hanya segumpal debu yang tidak punya harga. Itulah sebabnya dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan jadikan Tuhan nomor 2. Ya. Dia adalah sumber hidup saya dan saudara. Pohon itu butuh tanah untuk hidup. Tanah tidak ada pohon, tetap tanah. Ikan butuh air untuk hidup. Ya. Air tanpa ikan dia tetap air, saudara-saudara. Manusia butuh Allah untuk hidup. Ya. Tanpa Allah, tanpa manusia, Allah tetap Allah. Tapi manusia tanpa Allah apa? Debu jua adanya. Makanya jangan jadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup.
prioritas utama dalam kehidupan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan tadi, kata-kata ajakan. Ibadah itu soal utama. Dan ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, kita tahu bersama, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia. Mereka tidak perlu bekerja, saudara-saudara. Mereka tidak perlu bersusah payah. Semua tersedia gratis ketika Allah menjadikan bumi dengan sempurna. Ya. Tapi ingat, sekalipun manusia itu sempurna, sekalipun semuanya sudah tersedia, ada satu undang-undang, ada satu peraturan, ada satu hukum yang Allah berikan untuk mengatur manusia. Hukum Allah itu berisi dua. Pertama, larangan supaya tidak dilakukan. Dan yang kedua adalah perintah supaya dilakukan. Ya. Tetapi sekalipun ada hukum yang mengikat, manusia diberikan free will, saudara-saudara. Apa itu free will? Kehendak bebas. Manusia bisa memilih mau taat atau tidak taat. Saat ini pun kepada jemaat Tuhan diberikan kehendak bebas. Saudara mau taat, silakan taat. Saudara tidak mau taat, silakan tidak taat. Manusia bebas untuk menaati Allah. Manusia bebas juga untuk melanggar perintahnya. Allah mau melihat bagaimana ketaatan manusia kepada Allah. Makanya ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, ada perintah yang Tuhan berikan kepada manusia. Apa yang Tuhan berikan? Mana itu? Kejadian 2 tukang. Ayat berapa? 17. Ayat 15. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal... Ayat 16 mulai. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya, adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini, Ya. boleh engkau makan sesukamu. Semua buah-buah di dalam Taman Eden boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat Tetapi ada itu, satu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. janganlah engkau makan, Jangan engkau makan. karena pada hari engkau makan daripadanya, engkau akan mati. Iya. Inilah perintah pertama, hukum pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Berat hukum itu, saudara-saudara? Saya mau tanya, hukum pertama berat? Ada ribuan pohon yang permai di Taman Eden. Cuma satu yang makan. Tetapi kita tahu kisahnya yang terjadi, saudara-saudara. Dari 1000, hanya kamu yang aku pilih. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Haleluya, saudara-saudara. Allah sengaja menetapkan pohon itu di Taman Eden. Bahkan kita tahu bersama, di Taman Eden juga ditempatkan satu sosok. Siapa tuh sosok itu? Anto? Salomo? Siapa dia? Ular, saudara-saudara. Kata firman Tuhan, dia adalah hewan yang paling cerdik di antara segala binatang. Tetapi bukan ular, saudara-saudara, yang menjadi masalah di sini. Tetapi ular yang dipakai oleh sang iblis, Lucifer. Karena kata firman Tuhan, di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 12, coba baca, dan ayat 13 bagian A saja. 28 ayat yang ke-12. Hai anak Adam, angkatlah olehmu sebiji ratap akan hal Raja Sur, Ya. katakanlah kepadanya, demikianlah firman Tuhan Hua, bahwa dahulu engkaulah meterai kesempurnaan, penuh dengan budi dan sempurnalah keelokan. Terus Ayat ayatnya yang ke-13 bagian A. 13. Engkau pun adalah di dalam Eden, Engkau di dalam Taman Eden. taman Allah itu, Taman Allah itu. tudungmu daripada Sampai pelbagai. Ternyata yang jatuh yaitu Lucifer. Dia pun ada di Taman Eden. Saudara-saudara. Ya. Sejak awal Tuhan sudah memerintahkan manusia supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena kalau kau makan buah itu, pada hari itu juga engkau akan mati. Tetapi kata firman Tuhan, ular yaitu iblis berhasil menggoda Hawa.
Dia memutarbalikan firman. Kejadian pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata bahwa iblis berkata, ular berkata kepada Hawa, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon dalam taman ini. Kalau dalam terjemahan terjemahan sederhana dikatakan begini, apa benar Allah berfirman kepada kalian bahwa tidak boleh makan buah-buah pohon di dalam taman ini? Itu terjemahan sederhananya. Tetapi apa yang Hawa jawab di ayat yang kedua? Ya, boleh kami makan segala buah yang ada di dalam taman ini. Tetapi ada satu buah yang tidak boleh kami makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ternyata saudara-saudara, Hawa tahu firman atau enggak? Tahu, saudara-saudara. Tapi kenapa dia tergoda dengan iblis? Dia bukan hanya tahu firman, tetapi ternyata Hawa kekurangan firman, saudara-saudara. Ya. Itulah sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, kita dituntut untuk limpah firman Tuhan. Kolose pasal 3 yang ke-16, biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan segala kekayaan, dengan kelimpahannya. Karena apa, saudara-saudara? Firman Tuhanlah yang membentengi kita supaya tidak terkecoh dengan firman yang salah. Firman Tuhan yang membentengi hidup saya dan saudara supaya tidak melakukan dosa. Karena kita tahu Hawa ketika dia tidak dengar-dengaran pada hukum Tuhan, pada akhirnya dia datang bawa buah itu kepada siapa? Suaminya. Makanya hai Hawa, tolong, suamimu itu lemah. Ya, makanya kenapa Adam sering jatuh karena Hawa, saudara. Nggak ada yang bilang Adam nafsu, Hawa nafsu. Ya. Karena Hawa yang lebih dulu jatuh dalam dosa. Makanya hai ibu-ibu, lakukan tugasmu sebagai penolong, bukan perongrong. Ya. Jangan sampai kau terkecoh dengan iblis, suami pun terkecoh. Ya. Karena kita tahu apa akibat daripada ketika mereka tidak dengar-dengaran kepada Allah. Hawa jatuh, Adam juga jatuh. Ya. Yang tadinya mereka hidup kekal di Taman Eden, saudara-saudara. Taman kesenangan. Segala sesuatu tercukupi. Segala sesuatu terpenuhi. Tidak perlu berlelah, tidak perlu bekerja. Mereka hanya perlu mengusahakan taman itu. Tuhan memberi makan mereka. Ya. Dan tidak dikatakan di situ ada asam urat kalau nggak terlalu banyak makan sayur. Tidak ada asam urat kalau nggak terlalu banyak makan buah. Tidak ada kolesterol dan lain sebagainya. Bahkan hewan-hewan pada waktu itu bukan makan manusia. Mereka makan biji-bijian. Makan tumbuh-tumbuhan. Saudara. Tetapi akibat dosa. Ya, mereka jatuh. Akhirnya apa? Kita tahu bersama. Manusia menuju kepada kematian. Makanya apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 tadi, bagian B. Pada hari engkau makan, maka engkau akan mati. Tetapi saudara, apakah ketika manusia makan buah itu, manusia langsung mati? Nyanda, saudara-saudara. Ya. Tetapi di hadapan Allah, saudara-saudara, manusia usianya tidak sampai 1 hari. Ya. Makanya Tuhan berfirman, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Apakah manusia langsung mati di hari itu? Dia makan hari Selasa langsung mati hari Selasa? Enggak, saudara-saudara. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Kita tahu umur Adam. Berapa umur Adam? Hamba-hamba Tuhan. Umur Adam berapa? 930 tahun. Ya, Kejadian 5 ayat 5. Tidak sampai 1000 tahun, saudara-saudara. Artinya di hadapan Allah, umur manusia tidak sampai 1 hari. Makanya Tuhan katakan hari itu juga engkau akan mati. Ini akibat dari tidak dengar-dengaran. Sehingga manusia yang sempurna, manusia yang kekal, menjadi manusia yang fana. Saudara tahu, manusia pertama diuji dan jatuh dalam 3 macam kejatuhan. Kita tahu ujian atau cobaan, godaan bagi manusia sudah dicatat jelas di dalam firman Tuhan. Bahkan sampai hari ini manusia masih tetap diuji dengan 3 macam keinginan ini. Apa itu?
1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Keinginan mata, keinginan tubuh, bahkan hidup dengan kesombongan. Garis bawahi 3 keinginan manusia ini. Ya. Karena ketiga macam keinginan inilah yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 pasal 1 sampai Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Manusia pertama jatuh dalam 3 kejatuhan. Kejatuhan dalam tubuh pertama, saudara. Kejatuhan dalam tubuh adalah kejatuhan lewat panca indera. Ya. Ada berapa orang panca indera? Baru dia nama panca 5. Ada hamba Tuhan yang bilang orang panca indera ada 7. So bukan panca itu. Ya. Baru dia nama panca. Pancasila, 5 sila. Panca itu 5 bahasa Sanskerta. Ya. Jadi kita manusia yang pertama ketika jatuh ke dalam dosa, dia jatuh dalam kejatuhan tubuh. Lewat apa? Panca indera. Kenapa lewat panca indera? Pertama, panca indera telinga. Ketika Hawa mendengarkan firman iblis, sudah, ya. Ketika dia mendengarkan firman daripada iblis, dia sudah jatuh dalam panca indera telinga. Panca indera yang kedua yaitu indera mata, saudara-saudara. Ketika manusia melihat apa yang dilarang oleh Tuhan, ya. Buah yang baik untuk dimakan. Kalau ayat 6 di dalam Kejadian 3 bilang apa? Sedap pada pemandangan mata. Ya. Berarti manusia sudah jatuh dalam panca indera penglihatan. Kemudian panca indera yang ketiga adalah panca indera peraba, saudara-saudara. Ya. Karena dia memegang apa yang dilarang oleh Tuhan. Dia menjamah buah pengetahuan baik dan jahat. Hawa bukan nama ambil begini. Dia PT. Dia bawa pada suami. Itu kejatuhan dalam panca indera apa tadi? Peraba. Kemudian jatuh dalam panca indera pengecap, saudara-saudara. Dia menikmati dan memakan apa yang dilarang. Kemudian kejatuhan kedua, kejatuhan melalui jiwa. Apa itu kejatuhan melalui jiwa? Kejatuhan melalui perasaan, saudara-saudara. Ya. Kata firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, terjemahan baru. Pohon yang menarik hati karena memberikan pengertian. Pikiran dan perasaan manusia sudah tercemar karena salah mendengarkan firman. Firman yang diputar balikan oleh iblis, itulah yang Hawa dengar. Makanya dia tercemar dalam perasaan, saudara-saudara. Ya. Manusia jatuh dalam jiwa. Kemudian yang ketiga, kejatuhan di dalam roh. Apa itu kejatuhan di dalam roh? Keinginan untuk jadi seperti Allah. Baca firman Tuhan ayat 5. Kejadian 3. Ayat yang kelima, melainkan telah diketahui Allah akan hal jika engkau makan buah itu. Ya. Jika engkau makan buah itu, tak dapat tiada pada ketika itu juga. saat itu juga Celiklah matamu terbukalah matamu dan engkau jadi seperti dan Allah. engkau akan jadi seperti Allah. Sebab mengetahui baik dan jahat. Odo, kira-kira kalau ngana anto datang buah, kok ngana kalau makan ini buah, ngana jadi sama dengan Allah. Kira-kira nih mau? Ini bukan jadi sama dengan CEO, jadi sama dengan Allah, saudara-saudara. Siapa nih mau? Ya. Ternyata lewat sodoran firman iblis, manusia pertama jatuh dalam kesombongan, saudara-saudara. Jatuh dalam kejatuhan roh, ingin jadi seperti Allah. Makanya saudara-saudara, saya mau katakan, suatu ambisi yang berpusat pada diri sendiri tidak lain, tidak bukan adalah kesombongan. Ya. Roh Lucifer pada waktu itu mulai menguasai roh manusia. Kesombongan,
tinggi hati, keangkuhan, menghargai diri secara berlebihan. Bila itu ada pada saya, bila itu ada pada saudara, itu tandanya roh Lucifer sementara menguasai kehidupan. Makanya jangan tak biasa angka-angka diri. Seireen, kalau bukan kita, kalau bukan kita, kalau bukan kita. Siapa yang tak biasa tuh kalau bukan kita, bertobat. Saudara, jangan jadi Lucifer kedua. Ya. Lucifer itu dia di sorga, malaikat paling cantik, metrai kesempurnaan. Wajar kalau dia sombong. Tuh orang belum ke sorga semakan puji. Oh. Hele malaikat yang sempurna, dia pakai elokan, jatuh karena kesombongan. Makanya hati-hati dengan kesombongan. Dosa itu pertama, Lucifer pedosa itu tuh. Bahasa gaul NPD itu. Saudara. Narsistik apa? Personality disorder. Menghargai diri sendiri secara berlebihan. Saudara. Ya. Ingin selalu dikagumi. Percaya diri berlebihan, overconfidence. Saudara. Ya. Ingin terus-menerus dikagumi. Ingin terus-menerus dihargai. Hati-hati, itu gangguan kejiwaan. Ya, saudara, hati-hati dengan hal-hal itu. Kemana-mana dia, orang mata mesti lihat apa dia. Kemana-mana mesti dia tuh paling bercahaya di atas segala-galanya. Siapa tuh paling bercahaya di sorga? So Lucifer, saudara. Makanya kalau datang gereja pakai itu bagus-bagus. Makanya dia suruh pakai putih hitam. Supaya tidak terlalu bercahaya, saudara. Kayak dia pakai biru dari atas sampai bawah, biru semua, kumbling-bling. Dia masuk. Bodoh, dialah yang jatuh dari langit. Haleluya. Makanya saudara-saudara, jangan suka angka-angka diri. Firman Tuhan bilang Amsal 16 ayat yang ke-18, congkak itu dahulu daripada kebinasaan. Sebelum saudara binasa ada DP nama congkak, sombong. Kebesaran hati itu lebih dulu daripada jatuh. Barang siapa yang sombong, coba baca ke Amsal 16, Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat 5. Amsal 16 ayat yang kelima. Barang siapa yang sombong Siapa yang sombong hatinya, yaitu kebencian kepada Tuhan. kesayangan Tuhan, kebencian, saudara. Turun-temurun tiada ia terlepas daripada penghukuman. Turun-temurun, saudara. Tidak akan terlepas dari penghukuman. Makanya yang makan puji. Jangan rasa paling pengalaman. Jangan rasa paling hebat. Saya selalu katakan, orang ada hari ini cuma anugerah. Haleluya. Ingat baik-baik tuh dosa kesombongan, saudara-saudara. Dosa pertama itu. Dan itu terjadi di mana? Sorga. Kesombongan itu bukan jadi di bumi. Jadi di sorga, saudara-saudara. Dilakukan oleh siapa? Makhluk sempurna. Kesombonganlah yang merubah malaikat menjadi iblis. Ya. Kesombongan yang merubah satu-satunya malaikat kerubium yang diurapi, kata firman Tuhan. Dia malaikat yang istimewa, punya gelar malaikat terelok, bahkan malaikat yang mempunyai metrai kesempurnaan, tetapi berubah menjadi musuh Allah ketika dia jatuh dalam kesombongan. Makanya waspadai kesombongan itu, waspadai tinggi hati. Kenapa, saudara-saudara? Karena di setiap zaman roh Lucifer bekerja. Dia bekerja ketika ada di Taman Eden roh kesombongan. Di zaman demi zaman pun roh itu tetap ada. Makanya saudara-saudara kita lihat pada zaman Bapa, ya, dimulai dari Adam sampai kepada Abraham, di situ ada menara Babel, saudara-saudara. Tujuan dibangun menara Babel di dalam Kejadian 11 adalah untuk apa? Melawan Allah. Apa yang Nimrod katakan? Marilah kita membuat suatu menara untuk kita sampai ke langit. Langit, saya selalu katakan bahasa asli adalah samaim, artinya sorga. Tujuannya apa? Untuk melawan Allah. Itu terjadi di zaman Bapa. Ternyata di zaman Bapa roh Lucifer pun bekerja. Kemudian masuk pada zaman anak. Dimulai dari mana? Dimulai dari anak perjanjian, yaitu Ishak, sampai kepada anak perjanjian Allah dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
ada roh kesombongan, roh Lucifer yang bekerja di sana. Yaitu di dalam Daniel pasal 2. Ketika Raja Babel Nebukadnezar mendirikan patung untuk disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian dikatakan di dalam Daniel pasal 4 ayat 10 sampai 11. Daniel diberi penglihatan tentang pohon yang menjulang tinggi sampai ke langit. Itu berbicara tentang kesombongan. Yang pada akhirnya apa kata firman Tuhan? Daniel pasal 5 ayat yang ke-20. Raja Nebukadnezar berakhir dengan apa? Dia jadi apa itu? Sama dengan binatang. Dia jadi sama dengan binatang. Dia so angkat tinggi dia berdiri. Tapi akhirnya pada waktu itu ketika dia merasa paling sombong, penguasa bumi, Tuhan langsung jatuhkan dia. Paling rendah. 7 tahun hidupnya seperti binatang di hutan, kata firman Tuhan. Kemudian di zaman Roh Kudus, ternyata di zaman Roh Kudus dimulai dari mana? Dimulai dari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di atas loteng Yerusalem sampai kepada akhir zaman-zaman Antikris. Di situ ada roh Nimrod juga. Nimrod 3 yaitu Obadja pasal 1 3 sampai 4. Apa itu? Teknologi, saudara, ya. Ilmu pengetahuan. Itulah yang membuat manusia menjadi sombong. Sahabat itu ilmuwan yang dia itu miring begini, kong dia bicara cuma pakai. Siapa dia nama Jeki? Stephen Hawking, Stephen Hawking, ya. Dia bilang apa? Kalau orang manusia bisa temukan itu teori Big Bang, Allah tidak dibutuhkan lagi. So miring le begini, toh bayangkan sudah. Ilmu pengetahuan menjadi kesombongan. Sekarang orang berlomba-lomba siapa yang paling pegang iPhone paling tinggi. So dia tuh paling suci, so dia tuh paling kaya. Tapi anak bungsu itu kurang ulang-ulang. Papa, iPhone 17, ini semua ulang tahun. Anak kira murah itu sayang. 43 juta yang 2 tera. Mau jual papa ginjal 1. Inilah saudara-saudara. Kesombongan. Bukan berarti saya bilang yang punya iPhone 17 sombong. Bukan ya saudara-saudara. Bukan itu tapi maksud. Tapi itu yang kadang menjadi dicapai oleh manusia. Dikejar oleh manusia. Padahal semua itu sia-sia. Boleh kalau dia semua bajang dia semua. Oma, ini ada tuh Oma. Oh ada, Tessa. Biar cuma di casing, enggak apa-apa tuh Tessa. Ya anda, saya cuma buku sedu sudah. Karena ada orang yang memang seperti itu. Saya lihat di Instagram, di TikTok, Tuhan DP rumah semua hubungan, handphone mahal sudah. Haleluya. Itu kadang sudah teknologi membuat manusia jadi sombong. Tuh, ilmu pengetahuan. Apalagi kalau dia pegelar sudah aja cumu, saudara. Jeniar. Tapi istihar mau bilang, nah hati-hati. Nyanda tuh jeniar? Oh nyanda. Atau mami. Tapi dokter sudah mau bilang. Haleluya. Makanya jangan jadi sombong dengan hal-hal itu. Itu roh Lucifer, saudara. Itulah kesombongan yang ditawarkan oleh iblis. Untuk apa? Untuk menggagalkan penyelamatan Allah bagi manusia. Sebagaimana dia berhasil membuat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Dia pun sementara berusaha supaya saya dan saudara jatuh dalam dosa. Karena dia tahu Yakobus 4 ayat yang ke-6. Kesombongan itu menjadi apa? Musuh Allah. Coba Yakobus 4 ayat 6 ayat 16. 4 ayat 6. Tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Maka itulah sebabnya kata nas Alkitab, Allah melawan orang sombong, tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah Allah hati. melawan orang sombong. Ayat Yang dirasa 16. paling hebat saudara. Terus. Tetapi dengan hal yang demikian kamu memegahkan dirimu dengan jemawamu itu. Dengan jemawa, dengan kesombongan, kecongkakanmu itu. Maka semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jahat di hadapan Tuhan. Ya, jangan coba sombong ya saudara. Manusia pertama itu tidak lulus ujian karena kesombongan. Jangan sampai kita gagal juga daripada ujian ketaatan ini. Yesus pun ketika dia ada di dalam dunia, dia pun diuji dengan 3 macam ujian ini. Ya.
Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di situ dijelaskan dengan jelas. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Keinginan apa itu? Tubuh. Kemudian apa yang iblis tawarkan? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan datang menatang engkau. Itu apa? Kesombongan. Oh, kita Tuhan. Kemudian apa lagi? Iblis membawa Yesus di tempat tinggi, kemudian memperlihatkan seisi dunia. Menunjukkan kemuliaan dunia. Itu keinginan apa? Mata. Nah, secara kebetulan Yesus pun diuji dengan 3 macam keinginan ini. Karena apa? Dia juga manusia 100%. Tetapi Yesus dalam keadaan manusia, dia lulus ujian. Manusia pertama tidak lulus ujian. Dan sampai saat ini ujian itu masih datang. Bukan berarti ujian itu cuma sampai di Adam dan Hawa. Bukan berarti ujian itu cuma sampai di Yesus. Tapi jadi juga sampai hari ini. Ya, jadi kepada kita semua, mampukah kita mau bertahan, saudara-saudara? Ya. Manusia pertama jatuh dalam dosa karena mereka memakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mereka melanggar hukum perintah Tuhan. Makanya 2 Korintus 11 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, ular itu dia menggoda Hawa dengan tipu dayanya sehingga apa? Rusak Hawa pikiran. Karena memang ini ular yang paling cerdik. Akhir zaman juga, saudara-saudara. Iblis akan datang memakai itu teknologi, saudara-saudara. Ya. Ini ada gambar astronot, ada gambar roket, ada gambar tuh apa ini? Pendeta ada di situ. Ya. Iblis pakai teknologi. Dia pakai ilmu pengetahuan untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Bahkan yang paling mengerikan, iblis pakai itu pemimpin-pemimpin gereja. Mengilahkan. Ya, kita tahu bersama, ada satu sosok manusia yang diilahkan untuk menghapus dosa. Siapa dia? Adam. Ya. Menganggap setara dengan Allah. Ya. Semua dipakai untuk apa? Tujuannya adalah untuk melawan Allah sehingga menggagalkan rencana Allah bagi manusia. Saya mau katakan kepada saudara, ada 5 hal tentang dosa pertama. Dan semua itu berproses. Pertama, ketika manusia mendengar kebohongan iblis. Kita tahu firman Tuhan katakan iblis adalah bapa segala pembohong. Apapun yang dia katakan badusta. Ya, saya ingat ada pendeta Hedi Senuk, dia bilang ada satu tempat di daerahnya. Ya, mau tahu toh? Kumpul Tuhan, hamba Tuhan, kurung tuh iblis. Kontanya, apa Tuhan mau bikin? So tahu apa pandusta mau tanya akang, saudara. Yang dia coba-coba begitu, saudara. Panggil setan, saya masuk pasal Salomo. Kontanya, ngana mau bikin apa? Oh, kita mau datang kedua kali. Namanya bapak pembohong. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Kalau sampai orang dengar dia berkata, berfirman, ya jiwamu terkontaminasi dengan firman yang palsu. Sama seperti Hawa. Hawa ketika dia mendengar kebohongan iblis, apa? Manusia menjadi tidak yakin dengan firman Allah. Betul toh? Jadi tidak yakin dengan firman Allah. Barangkali Allah berfirman, jangan kau makan buah-buah yang di taman. Nyanda Allah dia bilang makan. Oh, kalau ngana makan, ngana akan terbuka mata. Kau jadi seperti Allah. Jadi ragu akan kasih Allah. Ya. Sehingga apa? Ketika dia ragu akan firman Tuhan, dia memandang apa yang dilarang. Ya. Dia ingin apa yang dilarang. Bahkan dia melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya karena ketidaktaatan pada hukum pertama, manusia diusir dari Taman Eden. Bumi yang tadinya sempurna menjadi bumi yang terkutuk. Dapat lihat yang gambar, saudara? Ini bumi belum campur baur, belum berbentuk. Ini bumi yang sempurna. Tetapi yang ketiga adalah bumi yang terkutuk. Ya. Bumi yang tadinya menumbuhkan hal-hal yang baik. Tapi kata Tuhan, terkutuklah tanah karena Adam. Sehingga tanah hanya menimbulkan onak dan duri. Sehingga manusia harus berkeluh kesah, berpeluh untuk menghasilkan, untuk cari makan. Kemudian kepada siapa? Kepada Hawa. Ya,
Hawa harus sengsara untuk melahirkan. Sebenarnya mau melahirkan sunya enggak sengsara. Tapi karena dia jatuh dalam dosa. Bahkan hewan-hewan, binatang-binatang menjadi buas, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar sampai di sana. Karena di dalam Yesaya pasal 11, hewan-hewan akan kembali menjadi seperti di Taman Eden. Serigala akan main dengan anak-anak kecil. Seorang budak sama seperti mentari akan memasukkan tangannya di dalam lubang ular tedung. Tidak mau takut bisa. Karena pada waktu itu bumi sudah dikembalikan. Seperti sedia kala, nanti orang akan sampai ke sana. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bumi terkutuk. Ya. Coba kita baca dulu itu Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Kejadian 3 ayat 23. Maka sebab itu disuruh Tuhan Allah akan dia keluar dari dalam Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari taman kesenangan atau Taman Eden. Supaya diusahakannya tanah yang telah ia Supaya dijadikan diusahakan daripadanya. tanah yang telah dijadikannya itu. Manusia dijadikan dari tanah. Terus? Lalu dihalaukannya manusia itu keluar dan ditaruhnya beberapa kerubiun arah ke sebelah timur Taman Eden itu. Serta dengan sebilah mata pedang yang bernyala-nyala. Dan yang dilayamkan akan menunggui jalan kepada pohon al-hayat itu adanya. Jadi manusia diusir keluar dari Taman Eden. Dan di sebelah timur ditempatkan kerub yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga pintu masuk di Taman Eden itu. Artinya manusia keluar dari pintu timur, saudara-saudara. Kenapa harus di timur? Kenapa bukan di selatan? Kenapa bukan di utara atau di barat, saudara-saudara? Kita tahu timur adalah tempat terbit matahari, bulan, dan bintang. Ya. Timur adalah gambaran kebenaran Allah akan terbit. Ya. Matahari, bulan, dan bintang lambang daripada tiga Tritunggal Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh. Ya. Yang sangat berhubungan dengan tiga zaman, saudara-saudara. Ya. Inilah rahasia dari timur itu, saudara-saudara. Bagaimana manusia akan mencari kebenaran di sebelah timur dan kembali kepada rancangan semula. Manusia diberikan kesempatan untuk mencari kebenaran. Supaya manusia kembali kepada Allah. Manusia harus kembali kepada rencana awal tanpa cacat celah, tanpa kerut. Manusia harus sempurna. Karena dosalah sehingga manusia terpisah dari Allah. Kita tahu. Karena satu orang dosa masuk ke dalam dunia. Di mana itu ya? Roma 5. Baca. Roma 5. Ayatnya yang ke 12. Roma 5 ayat 12. Dan Roma 7 ayat 1. Sebab itu sebagaimana oleh sebab seorang, maka dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Ya. Dan maut oleh sebab dosa. Dan atas peri demikian maut itu menimpa sekalian manusia. Karena satu orang manusia dosa masuk dalam dunia ini. Dan semua dosa menimpa manusia. Maka karena itulah sekaliannya berbuat dosa. Manusia berbuat dosa. Roma 7 ayat 1. Ya. Tiadakah kamu ketahui hai saudara-saudaraku. Karena aku berkata kepada orang yang mengetahui hukum Taurat. 14. 7 ayat 14. Ayat 14. Karena kita ketahui bahwa hukum itu rohani. Tetapi aku ini di dalam keadaan tubuh terjual ke bawah dosa. Ternyata tubuh kita, saudara-saudara, sudah terjual ke bawah dosa. Ya. Makanya Allah tidak mau ciptaan Allah ini binasa karena dosa. Karena kita tahu Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya Allah membuat suatu ketetapan. Ya. Supaya apa? Supaya manusia boleh kembali kepada Allah. Dia membuat suatu rancangan, yaitu minggu ketebusan. Ya. Minggu ketebusan itu bukan dengan cara-cara manusia. Cara penyelamatan Allah kepada manusia berbeda di setiap zaman. Ya. Makanya saudara-saudara, bukan dengan cara-cara manusia orang boleh selamat. Bukan dengan doktrin-doktrin gereja. Bukan dengan ajaran-ajaran yang belum tentu sesuai dengan firman Allah. Tapi ingat baik-baik, manusia hanya bisa sampai kepada Allah hanya dengan cara Allah, yaitu sesuai firman Tuhan. Sehingga ketetapan inilah yang harus dikerjakan oleh manusia untuk kembali kepada rancangan semula. Ketetapan, saudara-saudara, ini namanya ketetapan.
Ketetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ketentuan. Itu artinya kepastian yang tidak bisa berubah, kepastian yang tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, tidak ada satupun maksud Allah yang bisa dibatalkan. Kalau ada minggu penciptaan, ada juga namanya minggu ketebusan. Ya. Minggu penciptaan itu kita tahu bersama adalah bagaimana Allah menjadikan langit bumi bersama dengan segala isinya. Itu adalah minggu penciptaan. Sedangkan minggu ketebusan adalah minggu di mana Allah membuat rancangan supaya manusia yang tadinya telah jatuh dalam dosa boleh kembali kepada Allah. Makanya dari Eden akan kembali ke Eden. Saudara-saudara. Ya. Waktu Adam diusir dari Taman Eden, kita tahu bersama Allah menyembelih apa? Mereka pakai apa? Jas. Pakai apa waktu dong keluar dari Taman Eden? Waktu mereka jatuh dalam dosa, pakai apa? Daun apa? Pohon ara. Itu berbicara tentang kebenaran manusia. Tetapi ketika mereka keluar dari Taman Eden, Allah menyembelih apa? Binatang. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Supaya apa? Supaya dipakaikan kepada manusia. Kejadian 3 ayat 21. Allah menyembelih binatang dan menutupi ketelanjangan manusia. Saudara tahu apa pengertian daripada Allah menyembelih binatang, saudara-saudara? Pengertiannya akan ada penebusan yang kekal yang dilakukan oleh darah anak domba. Untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan manusia. Makanya di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8, anak domba yang telah tersembelih sejak asas dunia dijadikan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 tidak dikatakan domba. Tetapi Wahyu pasal yang ke-13 ayat 8 dikatakan bahwa yang disembelih oleh Allah adalah anak domba. Saudara-saudara. Ya. Karena kata firman Tuhan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya Allah harus menumpahkan darah binatang untuk diambil kulitnya, menutupi ketelanjangan manusia. Ini adalah tipologi atau gambaran bagaimana anak domba Allah akan menghapus dosa isi dunia. Ya. Minggu penciptaan kita tahu berlangsung selama berapa hari minggu penciptaan? 7 hari. Ya. Tetapi bagi manusia berapa lama? 7.000 tahun. Coba baca dulu Mazmur pasal 90 ayat yang keempat. Dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 90 ayat yang keempat. Ya. Karena pada pemandanganmu 1000 tahun seperti hari kelemarin jua. Ya. Yang telah lalu dan seperti satu waktu jaga pada malam Ya. adanya. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa satu hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kita harus sepakat dengan firman Tuhan ya saudara-saudara. Satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Ya, jadi 1000 tahun bagi manusia, satu hari bagi Allah. Jadi kalau minggu penciptaan itu berlaku 7 hari bagi Allah, tetapi 7.000 tahun bagi manusia. Demikian minggu ketebusan itu berlaku 7 hari bagi Allah, tetapi 7.000 tahun bagi manusia. Dan minggu ketebusan itu menjadi 4 bagian besar. Pertama, 2.000 tahun itu zaman Bapa. 2.000 tahun kedua yaitu zaman anak. Dan 2.000 tahun ketiga yaitu zaman Roh Kudus. Dan saat ini kita bukan lagi di zaman Bapa. Karena zaman Bapa dimulai daripada Adam, Bapa segala manusia, sampai kepada Abraham, Bapa segala orang percaya. Zaman anak dimulai daripada Ishak, anak perjanjian Allah dengan Ibrahim atau Abraham. Dan sampai kepada anak perjanjian Allah dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berlaku 2.000 tahun. Dan zaman Roh Kudus dimulai dari loteng Yerusalem hari Pentakosta sampai kepada akhir zaman. Dimulai berlaku untuk segala bangsa. Dan saudara tahu kita sudah ada di mana? Zaman mana? Zaman Roh Kudus. Artinya 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Ini berapa tahun? 6000 tahun. Jadi sekarang umur manusia di hadapan Allah sudah berapa lama? 6000 tahun, saudara. Ya. Tapi masih ada satu milenium yang akan orang tunggu lagi. Yaitu apa?
Hari ke-7. Apa itu hari ke-7? 1000 tahun masa damai. Makanya tidak kebetulan kenapa 1000 tahun masa damai dihitung, dimasukkan di dalam Alkitab. Karena inilah manusia, dia kembali kepada rancangan awal. Tetapi ingat, untuk masuk pada 1000 tahun, kembali kepada rancangan awal, manusia harus sempurna. Kembali seperti Adam dan Hawa, sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nanti untuk pembahasan minggu ketebusan, minggu depan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Haleluya. Makanya hadir minggu depan. Karena saudara, di minggu ketebusan ini ada peraturan. Seperti Adam Tuhan berikan peraturan di Taman Eden. Minggu ketebusan ini juga ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada manusia. Di setiap zaman. Dan itu harus kita ikuti supaya kita disempurnakan. Kembali ke Eden. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Teguh tanam meteraikan dalam hati kami. Pengajaran yang kami dengar. Kami percaya pengajaran ini